FSC adalah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditas dan sertifikasi pihak ketiga yang independen secara sukarela. Sistem FSC memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk dan jasanya sebagai hasil dari kelayakan lingkungan, manfaat sosial, dan keberlanjutan ekonomi pengelolaan hutan. FSC juga menetapkan standar untuk mengembangkan dan pengesahan standar pengelolaan FSC yang didasarkan pada prinsip dan kriteria FSC. Selain itu, FSC juga menetapkan standar untuk akreditas lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap standar FSC. Berdasarkan standar-standar ini, FSC menyediakan sistem sertifikasi untuk organisasi yang ingin memasarkan produk mereka sebagai bersertifikat FSC. Pengelolaan hutan yang layak secara lingkungan menjamin bahwa produksi kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa ekosistem tetap memelihara keanekaragaman hayati, produktivitas, dan proses ekologis hutan. Pengelolaan hutan yang bermanfaat secara sosial membantu baik masyarakat lokal dan masyarakat yang lebih luas lagi menikmati manfaatnya dalam jangka panjang dan juga memberikan insentif yang kuat kepada masyarakat lokal untuk melestarikan sumber daya hutan dan memenuhi rencana pengelolaan jangka panjang. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa operasi kehutanan dikelola dan terstruktur sebagaimana seharusnya sehingga cukup menguntungkan tanpa mengorbankan sumber daya hutan, ekosistem, atau masyarakat yang berdampak. Standar ini menetapkan elemen-elemen yang dipersyaratkan yang menjadi dasar bagi lembaga sertifikasi FSC untuk mengevaluasi praktik-praktik pengelolaan hutan dalam ruang lingkup. Prinsip dan kriteria FSC bersama dengan serangkaian indikator nasional yang disetujui oleh Policy and Standard Committee menjadikan standar pengelolaan hutan nasional atau SPHN FSC untuk Indonesia. Penyusunan SPHN mengikuti beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam beberapa dokumen normatif FSC. FSC Strip Pro Strip 60 Strip 006 V20 EN Development and Transfer of National Forest Stewardship Standard to the FSC Principle and Criteria. FSC Strip STD Strip 60 Strip 002 V10 EN Structure and Content of National Forest Stewardship Standards. FSC Strip STD Strip 60 Strip 006 V12 EN Process Requirement for the Development and Maintenance of National Forest Stewardship Standard. Sesuai dengan prinsip dan kriteria SPHN, kepatuhan terhadap undang-undang termasuk peraturan pemerintah adalah salah satu prasyarat utama untuk mendapatkan sertifikasi berdasarkan skema FSC. Standar ini berlaku untuk semua operasi kehutanan yang berupaya mendapatkan sertifikasi FSC di Indonesia. Standar ini juga berlaku untuk semua jenis hutan, skala, dan sumber daya hutan atau hasil hutan termasuk hasil hutan bukan kayu. HHBK yang berada dalam lingkup SPHN ini yaitu yang diizinkan untuk mendapatkan sertifikasi FSC berdasarkan standar ini mencakup produk-produk sebagai berikut. 1. Buah-buahan atau dapat dimakan atau tidak dapat dimakan. 2. Sekresi getah atau kelenjar seperti getah, resin, atau lateks. Yang ketiga, obat herbal seperti daun, batang, kulit kayu, akar, jamur. Yang keempat, ada batang tanaman seperti rotan, bambu, gubal kayu, atau hati kayu. Apabila ada tambahan HHBK yang dimasukkan ke dalam lingkup standar ini, indikator atau catatan khusus akan ditentukan untuk sertifikasi produk baru tersebut jika diperlukan.
Standard Development Group atau SDG untuk pengembangan standar pengelolaan hutan nasional atau SPHN Indonesia didirikan pada Juli 2014. Proposal SDG untuk pengembangan SPHN untuk Indonesia telah diserahkan kepada FSC Internasional pada Juli 2014 dan disetujui pada tanggal 3 September 2014. SDG secara resmi memulai pengembangan SPHN pada September 2014. Draft pertama selesai pada bulan Maret 2016, dilanjutkan dengan konsultasi publik pertama secara daring pada periode antara 6 April 2016 dan 5 Juni 2016. Setelah serangkaian pertemuan anggota SDG, kemudian mencapai konsensus terhadap draft kedua dalam pertemuan SDG pada Mei 2018 sebelum dilakukan uji lapangan. Uji lapangan dilakukan oleh 3 lembaga sertifikasi yang berbeda di 3 lokasi dengan 3 jenis praktik pengelolaan hutan di Indonesia: hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat. Standar ini dikembangkan berdasarkan pada konsensus anggota SDG nasional dan telah menjalani konsultasi yang cukup, pengujian hutan, dan mendapatkan persetujuan FSC. Standar ini memenuhi maksud dan tujuan anggota SDG nasional dan diyakini sebagai sumber daya penting untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di Indonesia. Standar ini berlaku untuk operasi pengelolaan hutan yang berupaya mendapatkan sertifikasi FSC di Indonesia sebagai entitas terkemuka dalam proses pengembangan standar. SDG nasional dalam melaksanakan tugas dan tugasnya difasilitasi oleh Lembaga Ekolabel Indonesia. Forum konsultasi dibentuk untuk membantu SDG dalam memberikan masukan teknis, saran, tinjauan pendahuluan, dan membantu memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan memberikan umpan balik mereka melalui saluran yang tersedia untuk umum. Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan standar manajemen hutan FSC berada pada orang-orang atau entitas yang adalah pemohon atau pemegang sertifikat. Untuk keperluan sertifikasi FSC, orang-orang atau entitas yang disebut dalam dokumen ini sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, dan kegiatan manajemen yang terkait dengan unit manajemen. Organisasi juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa orang atau entitas yang lain diizinkan atau dikontrak oleh organisasi untuk beroperasi dan untuk kepentingan unit manajemen, mematuhi prasyarat standar pengelolaan hutan FSC. Prinsip 1. Kepatuhan terhadap hukum. Organisasi harus mematuhi semua hukum yang berlaku, peraturan serta kesepakatan, konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi pemerintah. Kriteria. Organisasi harus berupa entitas yang ditetapkan secara hukum dengan registrasi secara hukum yang jelas, terdokumentasi dan tidak dapat digugat, dengan memiliki pengesahan tertulis dari pihak berwenang yang kompeten secara umum untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Indikator 1. Registrasi secara hukum untuk menjalankan semua kegiatan dalam ruang lingkup sertifikat terdokumentasi dan tidak dapat digugat. 2. Registrasi secara hukum diberikan oleh pihak berwenang sesuai proses hukum yang ditetapkan. Kriteria. Organisasi harus menunjukkan bahwa status hukum dari unit manajemen termasuk penguasaan lahan dan hak pemanfaatan, serta batas-batas wilayah kelolanya yang ditetapkan secara jelas. Indikator. Penguasaan lahan yang legal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dalam cakupan sertifikat terdokumentasi. Kriteria 3. Organisasi harus memiliki hak hukum untuk beroperasi di dalam unit manajemen yang sesuai dengan status hukum organisasi dan unit manajemen
dan harus mematuhi kewajiban yang berkaitan dengan hukum dalam hukum lokal dan nasional, serta peraturan dan prasyaratan administratif yang berlaku. Indikator kegiatan yang tercakup oleh rencana manajemen dirancang untuk mematuhi semua hukum yang berlaku. Kriteria 4. Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan tindakan atau harus berhubungan dengan lembaga berwenang untuk melindungi unit manajemen secara sistematis dari pemanfaatan sumber daya, pemukiman tanpa izin atau ilegal, dan kegiatan ilegal lainnya. Indikator tindakan diterapkan untuk memberikan perlindungan dari pemanenan, perburuan, pemancingan, penjeratan, pengumpulan, pemukiman ilegal dan tanpa izin, dan kegiatan tanpa izin lainnya. Prinsip 2. Hak pekerja dan kondisi kerja. Organisasi harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja. Kriteria 1. Organisasi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi ILO tentang prinsip dan hak dasar di tempat kerja, berdasarkan 8 konvensi buruh tani ILO. Indikator pekerja dapat membentuk atau bergabung dengan organisasi buruh yang mereka pilih sendiri dan tunduk hanya pada peraturan yang terkait dengan organisasi buruh tersebut. Kriteria 2. Organisasi harus mendukung kesetaraan gender dan praktik kerja, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan, dan kegiatan pengelolaan. Indikator terdapat sistem yang diterapkan untuk mendukung kesetaraan gender dan mencegah diskriminasi gender dalam praktik tenaga kerjaan, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan, dan kegiatan pengelolaan. Kriteria 3. Organisasi harus melaksanakan praktik keselamatan dan kesehatan untuk melindungi pekerja dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Praktik-praktik ini harus sebanding dengan skala, intensitas, dan resiko kegiatan pengelolaan, memenuhi atau melampaui rekomendasi dari panduan praktik ILO tentang keselamatan dan kesehatan kerja di kehutanan. Indikator para pekerja diberikan perlengkapan pelindungan diri yang sesuai dengan tugas yang diberikan oleh organisasi. Kriteria 4. Organisasi harus membayar upah yang memenuhi atau melampaui standar minimum industri hutan atau kesepakatan upah industri lain yang diakui atau diupah sesuai kebutuhan hidup layak, yang lebih tinggi daripada upah minimum legal. Bila semua ini tidak ada, organisasi melalui pelibatan dengan pekerja harus mengembangkan mekanisme penetapan upah sesuai kebutuhan hidup layak. Indikator, jika tidak ada upah minimum, upah ditetapkan melalui pelibatan yang sesuai dengan budaya dengan pekerja atau organisasi pekerja. Hubungan dengan masyarakat, organisasi harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dengan ekonomi masyarakat lokal. Kriteria 1. Organisasi harus mengakui dan menjunjung tinggi hak adat dan hukum masyarakat lokal untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau terkait dengan unit manajemen sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak, sumber daya, lahan, dan wilayah mereka. Indikator hak adat dan hukum masyarakat setempat untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan tidak dilanggar oleh organisasi. Kriteria 2. Organisasi harus memberikan kesempatan yang wajar untuk pekerjaan, pelatihan, dan jasa lain kepada masyarakat lokal, kontraktor dan pemasok yang sebanding dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaannya. Indikator, tindakan yang wajar diterapkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal agar dapat memenuhi prasyaratan. Kriteria 3. Organisasi melalui pelibatan dengan masyarakat lokal harus memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat lokal dan individu yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan organisasi. Indikator, organisasi menerapkan pelibatan yang sesuai dengan budaya dalam menyelesaikan setiap perselisihan dengan masyarakat lokal. Manfaat hutan, organisasi harus secara efisien mengelola berbagai produk dan jasa unit manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkan kelangsungan ekonomi jangka panjang dan berbagai manfaat sosial dan lingkungan. Dampak dan nilai lingkungan,
Organisasi harus memelihara, melestarikan atau memulihkan jasa ekosistem dan nilai lingkungan dari unit manajemen, dan harus menghindari, memperbaiki atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Perencanaan pengelolaan. Organisasi harus memiliki rencana manajemen yang konsisten dan kebijakan dengan tujuan organisasi dan sebanding dengan skala, intensitas, dan resiko kegiatan pengelolaannya. Rencana manajemen harus diterapkan dan selalu diperbarui berdasarkan informasi pemantauan agar mendukung manajemen adaptif. Penerapan kegiatan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan untuk organisasi bagi unit manajemen harus dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi dan memenuhi seluruh prinsip dan kriteria. Kriteria: setelah panen atau sesuai dengan rencana manajemen, organisasi harus dengan metode regenerasi alami atau buatan, melakukan regenerasi tutupan, vegetasi secara tepat waktu ke kondisi pra-panen atau kondisi yang lebih alami. Indikator: organisasi menerapkan pengendalian erosi tanah, termasuk dengan penanaman atau penyiapan lahan sesuai dengan topografi tapak dan dengan menggunakan kriteria zona penyangga sungai. Sertifikasi FSC memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan berasal dari hutan yang dikelola dengan baik, yang memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemilik maupun pengelola hutan yang ingin memperoleh sertifikat FSC harus dapat menunjukkan bahwa mereka mampu bertanggung jawab dalam mengelola hutan. Sertifikasi FSC juga dapat memberikan manfaat akses pasar yang baru. Prinsip dan kriteria FSC dikembangkan untuk mendorong praktik yang bertanggung jawab bagi pengelola hutan di seluruh dunia. Di banyak negara, standar regional maupun standar nasional, FSC dikembangkan dalam kelompok kerja FSC, baik standar regional dan nasional FSC akan merujuk pada FSC prinsip dan kriteria, namun disesuaikan dengan kondisi dan konteks yang berlaku di setiap negara atau region. FSC mengembangkan dua jenis sertifikasi, yaitu 1. Forest Management Certification atau sertifikasi pengelolaan hutan. Sertifikasi ini memastikan bahwa praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pengelola konsesi atau pemilik lahan telah memenuhi standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, yaitu keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengelola konsesi atau pemilik lahan yang ingin memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan dapat menghubungi lembaga sertifikasi yang terakreditasi FSC untuk mengajukan permohonan agar dilakukan penilaian. Lembaga sertifikasi akan melakukan audit lapangan untuk memastikan pengelola hutan atau pemilik lahan telah mengelola hutan dengan baik dan memenuhi standar FSC. Jika dinilai telah memenuhi, lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat pengelolaan hutan FSC yang berlaku selama 5 tahun dan dipantau setiap tahun untuk memastikan pengelola konsesi atau pemilik lahan selalu memenuhi standar FSC. Chain of Custody Certification atau sertifikasi lacak balak berlaku untuk produsen, prosesor, dan pedagang hasil hutan bersertifikasi FSC. Sertifikat lacak balak berfungsi untuk memastikan bahan baku kayu yang digunakan berasal dari hutan yang bersertifikat FSC. Di sepanjang rantai produksi, bahan baku FSC tidak tercampur dengan bahan baku lain yang tidak bersertifikat. Lembaga sertifikasi melakukan verifikasi di sepanjang rantai produksi yang bersangkutan untuk memastikan bahwa produk kayu bersertifikat FSC menggunakan kayu dari hutan bersertifikat FSC dan produknya diolah dan disimpan terpisah dari produk yang tidak bersertifikat. Bahan baku FSC hanya dapat tercampur dengan syarat dan kondisi tertentu yang diatur dalam standar FSC.